berbagai jenis metode membersihkan wajah dan juga di situasi apa. Kalian juga harus tahu kalau ngebersihin wajah di pagi hari setelah bangun tidur itu. Hai Wishtrender, selamat datang kembali di Wishtrend TV Indonesia bersama host Michelle Brikita. Buat yang baru di channel ini atau baru nonton, jangan lupa subscribe karena kita akan mengupload konten-konten informatif mengenai skincare setiap minggunya. Dan jangan lupa juga like kalau misalnya kalian suka sama konten-konten yang kayak gini. Nah, teman-teman, gimana kabarnya di minggu ini setelah menjalani aktivitas? Biasanya setelah kita menjalani aktivitas, habis pulang kerja, pulang kampus, pulang sekolah, hal pertama yang paling harus kita lakukan adalah pastinya membersihkan diri kita dan mempersiapkan diri kita itu untuk bisa nyaman, bersih sebelum tidur, ya kan? Salah satunya yang paling penting adalah pastinya membersihkan wajah nih ya. Nah, terus muncul nih pertanyaan, kita tuh udah bener belum ya ngebersihin wajahnya? Nah, buat menjawab pertanyaan itu, di video kali ini kita bakal bahas secara menyeluruh tentang gimana membersihkan wajah, cara-cara yang benar membersihkan wajah, dan pentingnya membersihkan wajah setiap hari. Dan juga jangan khawatir karena pastinya kita juga akan kasih rekomendasi produk-produk yang bisa kalian pakai untuk lebih meningkatkan lagi nih ya kualitas pembersihan wajah kalian. Nah, yang pertama bakal kita bahas adalah kenapa sih penting banget buat membersihkan wajah. Kalian pasti sering dengar kan kalau misalnya kita itu harus banget membersihkan wajah kita setiap kali kita habis keluar dari rumah. Tapi kira-kira kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa ngebersihin wajah tuh jadi penting banget? Dan kenapa juga kita harus memulai untuk membersihkan wajah kita secara benar? Nah, alasannya adalah karena setiap kita habis aktivitas dari luar rumah, kulit kita tuh jadi numpuk polutan, bakteri, terus sel kulit mati, virus, kotoran, pokoknya yang pasti kita nggak mau gitu ada di kulit kita. Makanya penting banget buat ngebersihin wajah kita sebelum tidur supaya kita bisa menjaga kulit kita tuh tetap sehat dan juga tetap bersih. Tapi nggak cuma sebelum tidur doang, kalian juga harus tahu kalau ngebersihin wajah di pagi hari setelah bangun tidur itu juga penting. Ngebersihin wajah di pagi hari tuh bermanfaat banget karena bisa menghilangkan racun yang dikeluarkan oleh kulit kalian selama kalian tidur, termasuk sebum dan juga potensi penumpukan kotoran. Dengan kalian membersihkan wajah kalian di pagi hari, maka kulit kalian tuh jadi segar pas bangun. Jadi siap juga buat kalau misalnya kalian mau pakai skincare dan juga mau pakai makeup. Cuman ingat ya, tipsnya adalah ketika kalian mau membersihkan wajah kalian di pagi hari, jangan lupa untuk pilih pembersih yang lembut, yang gentle. Kecuali kalian masih punya sisa makeup di wajah kalian dari malam sebelumnya, yang pasti kalau bisa jangan kayak gitu ya. Oke, untuk memulai topik hari ini, sekarang mari kita lihat dulu nih jenis-jenis pembersih apa aja yang bisa kalian gunakan. Sebenarnya ada berbagai macam jenis nih ya pembersih wajah yang bisa kalian pilih nih di luar sana. Kayak misalnya ada cleansing foam, ada cleansing oil, ada cleansing gel, ada cleansing soap, ada cleansing water, ada cleansing tissue. Nah, makanya sekarang mari kita telusuri, kita jelajahi lagi berbagai jenis metode pembersihan wajah yang bisa kalian lakukan. Nah, tapi mungkin kalian bertanya-tanya ya, kayak emangnya kenapa sih kita tuh kayak butuh metode untuk membersihkan muka yang berbeda-beda di situasi yang berbeda-beda juga? Emangnya nggak bisa gitu kalau misalnya semuanya sama aja? Nah, kenapa nih penting buat kalian tuh tahu dan bisa menyesuaikan berbagai jenis metode membersihkan wajah dan juga di situasi apa supaya kalian lebih bisa menjaga kondisi kulit kalian secara optimal dan juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya iritasi. Oke, jadi tips membersihkan wajah yang pertama itu adalah ketika kalian lagi nggak pakai makeup apapun dan juga kalian lagi nggak sama sekali keluar rumah. Jadi rutinitas membersihkan wajah yang simple, yang basic itu udah cukup nih buat kalian. Tapi pastikan kalian tuh melakukannya juga secara menyeluruh. Untuk situasi kayak gini, kalian bisa pilih pembersih jenis busa yang lembut dan melembabkan untuk membersihkan wajah. Dan hindari juga produk pembersih yang keras. Nah, ini ada tips untuk mencegah kulit kalian teriritasi ketika sedang membersihkan wajah adalah dengan menggunakan jari manis, karena jari manis itu dikenal sebagai jari yang paling halus. Gimana cara melakukannya? Jadi pakai kedua jari manis, kalian bisa ngelakuin rolling motion kayak gini. Pakai pembersih yang tadi jenisnya tuh foam, jadi kalian bersihin gini. Terus habis itu udah selesai, sekalian bilas. Foam cleanser yang bisa kalian coba itu ada dari Dear Klairs Rich Moist Foaming Cleanser. Seperti namanya, produk ini adalah pembersih tipe busa dengan formula pembersih asam amino yang unik, menggantikan deterjen kimiawi yang keras. Produk ini juga secara efektif membersihkan pori-pori sekaligus menjaga hidrasi kulit. Dia diperkaya dengan hyaluronic acid, ceramide 3, dan juga olive oil. Produk ini juga bisa kasih kelembaban yang maksimal dan dia juga hipoalergenik. Jadi bisa bikin tekstur kulit kita tuh jadi kerasa lebih halus kalau misalkan
abis pakai ini, makanya dia juga cocok buat kulit yang sensitif. Dan dia juga ada kandungan tea tree oil dan houtunia, jadi bikin lebih efisien dalam mengatasi masalah kulit. Pokoknya secara keseluruhan, produk ini tuh bisa jadi solusi yang komprehensif yang bisa menggabungkan pembersih yang lembut, terus juga bisa menghidrasi, melembabkan, dan juga exfoliate, dan manfaat bahan alaminya untuk kesehatan dan juga perbaikan kulit. Oke, ini ada kondisi yang berikutnya ya, adalah ketika kalian cuma pakai sunscreen doang, tapi kalian nggak pakai makeup. Nah, ini perlu diingat, mungkin pembersih yang satu langkah aja tuh nggak cukup untuk membersihkan sunscreen dari wajah kalian. Dalam hal ini diperlukan yang namanya double cleansing. Pasti udah sering denger kan? Tapi perlu diingat, nah kalian kan nggak pakai makeup, jadi proses pembersihannya tuh bisa sedikit lebih lembut daripada kalau kalian pakai makeup. Kalian juga bisa pakai pembersih yang jenisnya cleansing foam untuk double cleansing. Jadi pembersihan tahap pertama nih, kalian bisa pakai foamnya dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, pembersihan yang tahap keduanya, kalian bisa pakai dengan jumlah foam yang lebih sedikit. Itu udah cukup. Metode double cleansing ini juga efektif untuk menghilangkan residu dari sunscreen. Dan juga pastinya menjaga kulit kalian tetap bersih dan juga segar. Nah, berikutnya ini ada kondisi yang ketiga, yaitu dimana kalian pakai makeup yang lagi tebel. Ini mah udah pasti banget penting buat kalian membersihkan kulit kalian secara menyeluruh sebelum kalian tidur. Nah, buat kondisi kayak gini, kalian bisa pakai pembersih yang sedikit lebih berat daripada pembersih sebelumnya. Disarankan kalian bisa pakai cleansing oil. Kalian bisa mulai dengan membersihkan wajah kalian pakai cleansing oil untuk melarutkan si bedak-bedak, foundation, ataupun bagian mata kayak eyeliner, eyeshadow. Nah, kalian bisa pakai 3 pump, kalian pump ke telapak tangan. Nah, habis itu kalian bisa pijat lembut ke wajah kalian. Jadi kalian pada bagian ini fokusin dulu ke riasan yang berwarna. Terus kalau misalnya kalian ngerasa riasannya udah bersih, kalian bisa pakai spons atau kapas buat ngebersihin si sisa-sisa riasan tadi. Metode lainnya, kalian juga bisa pakai spons basah, jadi sponsnya direndam dulu untuk membersihkan sisa-sisa makeup. Nah, supaya hasil pembersihannya juga lebih maksimal, kalian juga bisa pakai teknik double cleansing. Kalian bisa pakai cleansing oil sekali lagi, tapi kali ini tuh bisa difokusin ke bagian-bagian yang lebih rentan terhadap sebum dan juga penumpukan sel kulit mati, kayak misalnya di daerah hidung, terus dagu. Nah, untuk last stepnya, kalian bisa bilas si cleansing oil tadi pakai air hangat. Terus kalian juga bisa bersihin lagi, cuci muka pakai si cleansing foam. Oke, di sini salah satu cleansing oil yang bisa kalian coba, ini ada dari Dear Klairs. Ini adalah Dear Klairs Gentle Black Fresh Cleansing Oil. Cleansing oil yang lembut ini akan menawarkan kulit kalian solusi yang lembut tapi juga efektif untuk menghapus makeup yang tebal. Dengan konsentrasi 85% minyak nabati yang ringan dan menyegarkan seperti minyak biji bunga matahari, minyak biji anggur, dan juga minyak jojoba. Cleansing oil ini bisa dengan mudah melelehkan makeup yang ada di wajah kalian dan ngasih hasil akhir yang lebih bersih dan juga nggak berminyak. Dia fragrance free dan juga kandungannya lembut seperti blackcurrant oil yang bisa menutrisi kulit sekaligus menjaga keseimbangan minyak dan air. Dia juga ada kandungan linoleic acid, antioksidan, dan juga vitamin, jadi bisa kasih kelembaban dan juga membantu menjaga kulit tetap sehat. Kalian juga nggak perlu khawatir sama cleansing oil ini karena dia cocok di semua jenis kulit dan sangat direkomendasikan buat tipe kulit kombinasi sampai yang berminyak. Nah, pakai metode ini kalian bisa mengkombinasikan kedua pembersih ini, si Dear Klairs Gentle Black Fresh Cleansing Oil sama si Dear Klairs Rich Moist Foaming Cleanser. Bisa kalian combine supaya kalian bisa dapetin hasil pembersihan wajah yang lebih sempurna. Kondisi berikutnya yang keempat adalah ketika kalian punya produksi keringat dan juga sebum yang berlebihan. Jadi misalnya ketika kalian suka aktivitas di luar ruangan dan kalian memproduksi keringat yang banyak, terus juga memproduksi sebum atau minyak yang banyak. Nah, ini bakal bermanfaat banget kalau misalnya kalian pakai pembersih yang bisa juga merawat pori-pori kulit kalian dan juga bikin kulitnya tuh lebih kerasa segar. Selain itu, untuk tips membersihkan wajahnya supaya bisa menghilangkan minyak berlebih secara efektif, kalian juga bisa pakai teknik double cleansing. Untuk ngelakuinnya, kalian bisa pastikan kalian dapetin busa yang cukup dengan sabun. Terus kalian bisa ngebersihin dengan gentle, dengan lembut tadi pakai si jari-jari ini. Terus untuk langkah keduanya, kalian bisa lakukan lagi tadi si langkah pertama. Terus kemudian kalian bisa bilas dengan air hangat. Nah, rutinitas yang kayak gini itu bisa membantu banget buat kalian mengatasi minyak dan juga keringat berlebih. Jadi juga bisa bikin kulit kita kerasa lebih segar. Kondisi berikutnya itu adalah ketika kalian punya kulit yang sensitif dan juga berjerawat. Terutama berjerawat ya, karena untuk orang-orang dengan kulit berjerawat itu
cari pembersih wajah yang cocok itu bisa jadi sebuah tantangan ya. Karena kalian harus nyimbangin nih kebutuhan kalian untuk menghilangkan kotoran, debu, minyak. Tapi kalian juga butuh untuk tetap menjaga kelembaban kulit kalian. Nah, itu tantangannya. Makanya penting banget untuk memilih pembersih wajah yang diformulasikan secara khusus untuk kulit berjerawat dan juga sensitif. Hindari pembersihan yang berlebihan, dan juga kalian harus mengutamakan pembersih dengan pH yang rendah, lembut, ringan, dan juga melembabkan. Nah, kalian bisa pakai kedua produk ini. Ini adalah Dear Klairs Gentle Black Fresh Cleansing Oil dan juga si Dear Klairs Rich Moist Foaming Cleanser. Karena kedua produk ini itu mengutamakan kebutuhan kulit sensitif dan juga berjerawat. Selain itu, ingat untuk nggak terlalu gosok wajah kita tuh cara terlalu kuat ya, menekan terlalu kuat ataupun mengeringkan dengan handuk, karena bisa bikin kulitnya terasa semakin teriritasi. Jadi bisa pakai pembersih yang bisa mengeluarkan busa, jadi kalian nggak perlu lagi tuh gosok kulit kalian secara keras-keras untuk mendapatkan busa. Selain itu, kalian juga bisa pakai gel cleanser. Jadi kalian bisa bikin busa dulu di tangan yang cukup sebelum kalian aplikasikan itu ke wajah. Ingat untuk nggak ngebersihin wajah secara berlebihan, supaya nggak juga menghilangkan kelembaban alami si kulit. Dan selama ngebersihin wajah, kalian bisa menggunakan 4 jari dengan menggosok wajah kalian secara lembut. Dan untuk ngingetin sekali lagi, abis kalian ngebersihin wajah, kalian bisa tepuk-tepuk wajah kalian dengan lembut. Mungkin pakai tisu bisa ya, daripada kalian pakai handuk, untuk mencegah iritasi pada kulit kalian. Oke, ini kondisi yang terakhir, yaitu ketika cuacanya itu dingin dan kalian lupa untuk melembabkan kulit. Nah, ini penting buat kalian cari pembersih yang bisa menghidrasi dan juga bisa memberikan gentle exfoliate. Cari pembersih yang mengandung bubuk enzim sebagai salah satu ingredients-nya. Nah, buat mulai bersihinnya gimana? Kalian bisa tuangkan bubuk berukuran 1/4 jari ke tangan kalian. Terus tambahin air hangat untuk kayak bikin busa. Abis itu kalian usapkan ke wajah kalian dengan si teknik memutar gitu ya. Pastikan kalian udah ngebersihin seluruh wajah nih di langkah pertama ini. Nah, buat yang langkah keduanya, kalian bisa lebih fokusin ke area yang lebih mungkin adanya penumpukan sel kulit mati, kayak misalnya di area hidung, dagu, ataupun dahi. Jangan lupa selama prosesnya kalian tetap harus gentle ke kulit kalian, lembut, dan juga jangan lupa selama prosesnya kalian tetap harus gentle dan juga lembut ke kulit kalian. Oke, di video kali ini kita udah bahas gimana caranya ngebersihin wajah yang benar di situasi atau kondisi yang berbeda-beda juga. Beberapa hal penting yang perlu diingat adalah lakukan setiap pembersihan wajah tuh dengan lembut. Terus kalian juga pilih jenis pembersihnya tuh yang disesuaikan, dan juga bisa pakai teknik double cleansing kalau diperlukan. Hindari menggosok kulit terlalu keras, dan juga ingat untuk selalu membilasnya itu dengan air yang hangat. Aku harap setelah kalian nonton video ini, kalian bisa mempraktekkan beberapa tips dan cara yang tadi udah kita kasih. Jangan lupa buat kasih komen, like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya, supaya kalian bisa dapetin notifikasi setiap kali kita ngupload video yang bermanfaat tentang dunia skincare. Makasih udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!